Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofaldi dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari lokal MKS 4D. Mengawali pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman makalah manajemen keuangan di kelompok 1 sampai kelompok 13, dan dosen pengampu saya Ibu Yosi Nomita SDMA. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi keuangan dan pihak-pihak yang memerlukan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan. Dalam praktiknya, laporan keuangan oleh perusahaan tidak dihadiri oleh serampangan, namun harus dibuat dan disusun sesuai dengan persyaratan atau standar yang berlaku. Bagi perusahaan, penyajian laporan keuangan khususnya merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, 1. Merencanakan, 2. Mencari, 3. Menggunakan dana-dana perusahaan, dan 4. Memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. 1. Pemilik, 2. Manajemen, 3. Kreditor, 4. Pemerintah, 5. Investor. D. Neraca posisi keuangan. Neraca atau balance. Neraca atau balance sheet melaporkan aktiva, kewajiban dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Kalau laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan, maka neraca menggambarkan posisi keuangan. A. Bentuk neraca. 1. Neraca skontro, 2. Neraca stafel, B. Fungsi neraca, dan C. Rumus neraca. Baiklah, saya akan melanjutkan yang pembahasan kedua, laporan laba rugi. Menurut James C. Van Horn, yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Menurut Eraser dan Ormiston yang diterjemahkan oleh Seth Yautama, unsur-unsur laporan laba rugi adalah sebagai berikut. 1. Penjualan bersih atau net sales, seluruh pendapatan penjualan selama 3 tahun. Setiap tahun diperlihatkan sesudah piutang dengan retur dan diskon. 2. Harga produk penjualan atau cost of goods sold. Pengurangan pertama dari penjualan adalah harga pokok produk yang dijual kepada pelanggan. Ketiga, hubungan antara harga pokok dan penjualan dengan penjualan bersih disebut persentase, dan pokok penjualan adalah beban besar untuk semua perusahaan. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan tujuan laporan perubahan modal.
Unsur-unsur perubahan modal adalah sebagai berikut. 1. Laporan tidak dibagikan pada awal periode atau awal per tahun. 2. Laporan net periode akuntansi. 3. Dividen yang sudah diumumkan. 4. Laba tidak dibagikan per akhir periode. Baiklah, pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan arti penting kegunaan analisis BEP. Break-even point secara umum merupakan suatu kondisi atau titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba ataupun tidak menderita kerugian, atau jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. B. Hubungan volume biaya dan laba. Hubungan antar biaya volume dan laba memegang dalam pemilihan alternatif, tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, di mana manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. C. Analisis break-even point. Pengertian break-even point atau analisis ulang pokok. Break-even point adalah teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, laba dan volume penjualan, cost profit, volume analisis, SIFU analisis. B. Asumsi dasar analisis BEP. Seluruh jenis biaya dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi penjualan. D. Titik penutupan usaha atau shutdown point. Shutdown point merupakan salah satu titik pada break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai dikeluarkan perusahaan. Jelaskan tentang pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Pengertian rasio keuangan menurut James Van Hoff merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lain. Kegunaan rasio keuangan dibagi tiga kelompok utama tersebut menurut Brigham dan Houston adalah sebagai berikut. A. Manajer, B. Analisis kredit, C. Analisis saham. Dan pembahasan yang D. Rasio keuangan utama, likuiditas dan probabilitas, aktivitas leverage pasar. Satu, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi utang jangka pendeknya. 2. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per lembar saham. 3. Rasio aktivitas. Rasio ini melihat kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. 4. Rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. 5. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga rasio ini keseimbangan nilai aktiva tetap modal ada. C. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, suatu bisnis tidak akan berkembang maju. Baiklah, saya selanjutnya akan membahas tentang pengertian dan arti penting manajemen modal kerja.
Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current cash, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. B. Konsep dan jenis modal kerja. Bambang Rianto mengemukakan modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep. 1 kuantitatif, 2 kualitatif, dan 3 fungsional. Menurut Taylor dalam Rianto 2001-60/61 menyatakan bahwa modal kerja bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis. 1. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi konsumen. 2. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi berdasarkan volume produksi atau penjualan modal kerja. C. Pendekatan modal kerja. Pemenuhan kebutuhan modal kerja merupakan salah satu pembelanjaan atau financing. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja adalah pemilihan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan dana yang bukan berasal dari pinjaman spontan. Yang dikenal 3 macam pendekatan, yaitu 1. Matching approach, 2. Aggressive approach, 3. Conservative approach. Jelas saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian dengan terpenuhi modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Kebutuhan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Berikut beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu 1. Hasil operasi perusahaan, 2. Keuntungan penjualan surat-surat berharga, 3. Penjualan saham, 4. Penjualan aktiva tetap, 5. Penjualan obligasi, 6. Memperoleh pinjaman, 7. Dana hibah, dan 8. Sumber lainnya. Dan B. Analisis pembiayaan modal kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian, masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Dalam pembiayaan mengandung maksud, atau dengan kata lain, pembiayaan tergandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu dalam pembiayaan menurut Kashmir adalah sebagai berikut: A. Kepercayaan, B. Jangka waktu, C. Risiko, D. Balas jasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan motif memegang uang tunai. Keynes dalam teori preferensi likuidasi menjelaskan bahwa motif masyarakat memegang uang ada 4 macam. Formulasi dari ketiga motif tersebut adalah motif transaksi.
motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Dan yang keempat, untuk mendekatkan keuntungan investasi. B. Anggaran kas. Pengertian anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai kas dan juga perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas ataupun perubahan seperti pengeluaran kas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kas yang efisien. Dalam standar akuntansi keuangan dijelaskan bahwa kas adalah suatu alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dari pengertian tersebut berarti bahwa kas terdiri dari kas yang ada di perusahaan, dari bank merupakan alat pembayaran untuk seluruh kegiatan perusahaan. Pada tingkat yang dominan, likuiditas perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajer keuangan mengelola arus kas. Dewasa ini semakin banyak pihak yang merasakan pentingnya manajemen kas. B. Saldo kas optimal, Baumol dan Miller-Orr. Dalam rangka pengelolaan kas, dalam buku Sutrisno akan disajikan dua model manajemen kas yang dikembangkan oleh William Baumol dan Merton Miller dan Miller-Orr. 1. Model Baumol. William Baumol adalah ekonom pertama yang menjabarkan model formal manajemen kas dengan opportunity cost dan trading cost. Modelnya digunakan untuk menentukan target. 2. Model Miller-Orr. Model yang dikenal oleh Miller-Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Dan saya akan menjelaskan tentang penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan tunai, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau lainnya dilakukan secara kredit. Kebijakan kredit. Standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan lain tergolong layaknya memperoleh kredit. 5 aspek. 1. Aspek karakter. 2. Aspek capacity. 3. Aspek kapital. 4. Aspek kolateral. 5. Aspek condition. B. Syarat kredit. Syarat kredit atau credit term mencakup dua hal, yakni 1. Periode kredit, kapan penagihan dimulai serta berapa lama batas waktu penagihan, dan 2. Berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang risk return trade-off. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh semakin besar. B. Pengertian piutang dan pengertian luas. Piutang dapat dipakai bagi semua pihak atas uang, barang, jasa. Namun demikian, untuk tujuan akuntansi, istilah ini pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu menjelaskan hak yang diharapkan dapat dipenuhi dengan pengertian kas. C. Jenis piutang. 1. Piutang usaha.
atau piutang terhadap langganan. 2. Piutang yang akan diterima. D. Kebijakan piutang. Kebijakan umum piutang. 1. Piutang atau penjualan barang. 2. Setelah barang atau jasa diserahkan. 3. Periode penerbitan invoice yang disesuaikan. 4. Invoice atas barang dan jasa. 5. Perusahaan menentukan kredit. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan untuk dijual kembali, maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Menurut persediaan beberapa para ahli, menurut Ristono, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. Menurut Alexandri, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi. B. Jenis-jenis persediaan. 1. Persediaan bahan baku atau raw material stock. 2. Persediaan bagian produk atau purchased parts. 3. Persediaan bahan-bahan pembantu, supply stock. 4. Persediaan setengah jadi, work in process. 5. Persediaan barang jadi, finished good. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya. Sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan permintaan. B. Model persediaan. 1. Model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. 2. Model persediaan dengan pesanan tertunda. 3. Model persediaan dengan diskon kuantitas. 4. Model persediaan bertahap. Dan C. Recorder points. Menurut Darmawan Sahrijal, jumlah persediaan yang harus tetap ada pada saat pemesanan dilakukan disebut dengan titik pesan kembali atau recorder point. Sedangkan menurut Sudana, pada tingkat persediaan beberapa pesanan harus dilakukan agar barang datang tepat pada waktunya disebut dengan recorder point atau ROP. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan terakhir, sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek umumnya dikelompokkan ke dalam 2 tipe. 1. Pendanaan spontan. 2. Pendanaan tidak spontan. Yang B, suku bunga efektif. Bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok hutang jika juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Sekian, itulah video rangkuman saya dari kelompok 1 sampai kelompok
Demikianlah itu hasil dari video saya. Apabila ada kesalahan, kehilafan dari